Oke ya. Nah, pertemuan kali ini ya, ini pertemuan yang keempat, saya akan bahas tentang yang namanya lookup. Oke. Lookup itu apa, Pak? Kalau bahasa Indonesia apa ya? Melihat ke atas kan gitu kan ya. Tetapi kalau di dalam bahasa IT itu maksudnya saya mengambil. Ya, mengambil. Kalau saya bicara mengambil, kalian harus punya namanya source. Source itu sumber data. Ada namanya sumber data. Ya, ada nama sumber data. Ini source, nanti gitu. Kemudian source ini akan diarahkan kemana? Berarti ada namanya destination, tujuan. Ya, bicara lookup berarti saya harus tahu namanya sumber data dan tujuan. Sumber data itu sebagai data primary. Tujuan sebagai data foreke atau data tambahan. Ya. Nah, berarti setidaknya kalau saya mau menggunakan lookup harus punya sumber datanya dulu karena saya nanti ngambil dari sumber data. Gambarnya seperti itu. Diarahkan kemana? Tujuannya kemana? Itu lookup. Nah, ya, lookup sendiri ini akan mempermudah kalian nanti. Ya, mempermudah dalam hal apa, Pak? Kalau nanti kita bicara sebuah data yang nanti kita kelola di Microsoft Excel, ya, dengan sumber yang sudah kita peroleh, kita bisa mengembangkan data tersebut alias kita bisa mengolah. Oke? Nah, lookup sendiri ada dua kategori. Yang pertama ya, ada namanya VLOOKUP. V itu maksudnya vertikal lookup. Bedanya satunya lagi ada namanya HLOOKUP, horizontal lookup. Vertikal sama horizontal itu dibedakan dari mana, Pak? Dari sumber data. Ingat, dari sumber data. Oke, contoh yang paling simpel, ya. Misalnya di sini ya, di sini saya punya data, sumber data. Ingat, membuat sumber data harus dikasih nama terang atau nickname atau nama field itu harus. Misal, saya punya kode. Ya, kemudian di sini adalah jurusan. Oke. Kode 1 misalnya ya. Jurusannya adalah 110 ekspor impor misalnya. Ekspor impor. Nah, kode 2 jurusannya adalah informatika. Inforkom. Kode 3 jurusannya adalah sekretaris misalnya, sekretaris. Kode 4 jurusannya adalah Degrakom, desain grafis. Ya. Degrakom, desain grafis dan komputer. Kode 5 itu adalah perpajakan, misal ya. Oke. Kode 5 di sini ini adalah perpajakan. Nah, ini adalah sumber data paten. Intinya adalah patokan. Jadi sumber data ini ada patokan. Kalian punya tujuan. Mutlaknya di sini. Ya, saran saya ini nanti kalian buatkan sebuah ring tabel. Terserah bentuknya seperti ini tidak masalah. Oke. Kalau toh perlu, sebuah ring ini boleh dikasih nama. Definite name, ya, definite name. Di mana kalian blok ringnya seperti ini, kemudian ya di dalamnya name box, ya, di atas ujung kirinya ada name box, boleh dikasih nama. Misalnya dataku. Enter. Oke ya. Jadi diblok dulu ringnya, kemudian dikasih nama dataku. Ini sumber data. Nah, setelah kalian tahu sumber datanya, ya, pertanyaannya, sumber data seperti ini, kalau kalian saya arahkan ke dalam materi yang absolut kemarin, ada row sama kolom, ya, baris atau kolom. Kira-kira ini bergerak secara baris atau secara kolom? Halo? Baris, Pak. Baris, karena yang bicara adalah 10, 11, 12, 13. Oke, kalau kolomnya bentuk vertikal ini, maka lookup-nya kita tambahi perintah di depannya. Apa? VLOOKUP. VLOOKUP. Itu maksudnya adalah vertical lookup. Saya mengambil data yang bentuknya vertikal. Nanti gitu. Nah, kemudian
penulisan rumusnya gimana? Nah, gini contoh ya. VLOOKUP, kalian harus punya kunci. Kunci ini adalah nama field yang sama. Kalau misalnya di sini sumbernya, ya sumber datanya kuncinya adalah kode, berarti setidaknya kalian di sini harus menentukan kuncinya apa. Kode, Pak. 1, 2, 3, 4 itu kuncinya. Anggap saja di sini saya tambahkan kunci. Itu paling gampang ya. Nah, kemudian setelah saya tambah seperti ini, pemisah, titik koma. Apalagi Pak? Data ringnya. Saya kasih nama data ring. Data ring itu yang mana Pak? Yang kita bikin tadi. Ya, ini data ring. Koma lagi, ya, karena bentuknya vertikal, maka saya bicara di sini adalah saya ngambil kolom. Di sini adalah kolom, ya, yang diambil. Nah, paling gampang itu, biar lebih jelas, ya, kolom yang diambil. Kalau misalnya saya ngambil nanti kolom yang saya ambil adalah jurusan, maka kolom jurusan itu adalah kolom yang kedua. Kenapa? Karena yang ke satu sebagai kunci itu adalah kode. Ini kolom 1, kolom 2. Oke? Nah. Koma selanjutnya di sini adalah boolean. Boolean itu bicaranya adalah true dan false. True, false. Oke, kapan boolean saya tentukan true, kapan boolean saya tentukan false, kalian lihat kunci dari sumber data, yaitu ini, kode tadi. Dilihat kunci dari sumber data. Kalau kuncinya adalah angka, ya, maka booleannya adalah true. Tetapi kalau kuncinya sebuah karakter dan tidak urut, ya, A, B, C, D, Pak, urut, Pak, tidak, itu karakter. 4, 3, 2, 1, Pak, urut, secara descending urut, ya, tuh nanti gitu. Maka booleannya saya nyatakan false. Sehingga kalau misalnya saya mempunyai sebuah tujuan, ya, misalnya tujuan saya datanya adalah nama, kemudian di sini saya punya kode, ya. Kemudian di sini adalah jurusannya. Contoh seperti ini, ya. Namanya mahasiswa misalnya seperti ini. Hehe, hihi, Nah, misalnya ini adalah data ring tujuan. Saya buatkan sebuah data ring tujuan. Oke? Kodenya misalnya ini 2, ini 4, ini 5, ini 1, gitu ya. Ini misalnya 3, misal. Karena setiap mahasiswa bisa saja jurusannya sama, bisa saja jurusannya beda. Ini kodenya. Ya, kalau kemarin kalian menggunakan fungsi logika if, langsung if kode 1 maka, if kode 2 maka, itu kan ya, karena majemuk. Nah, ini akan dipermudah lagi dengan fasilitas namanya lookup. V saya tentukan karena sumber datanya itu bentuknya vertikal, alias yang berjalan adalah baris. Sehingga nanti kalau saya mengerjakan, ya di sini misalnya kosong, ini saya kerjakan, saya menggunakan perintah namanya VLOOKUP. Lookup value itu adalah kunci dari sumber data dan tujuan field yang sama, yang ada isinya apa? Kode. Berarti kunci ini adalah kode. Ini sebagai harus ada field yang sama. Di sini kode, di sini kode. Ya kuncinya. Maka di sini tentukan F10 Pak, dia sebagai kuncinya. Oke. Kemudian tabel ring alias data ring. Data ring itu boleh kalian blok seperti ini. Kalau kalian sudah kasih nama, maka sudah ada namanya. Dataku ini yang kalian bikin tadi. Oke ya. Koma. Saya pengen ambil jurusan Pak, dari sumber data atau data source, ya. Kolomnya kolom berapa yang kalian ambil? Kolom kedua, 1, 2, maka sini saya ganti 2. Koma. Nah, kan di sini booleannya. Di sumber data, kode itu urut tidak? Urut Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, urut. Kalau urut, kalian tambahkan true. Seperti ini. Urut. Oke, true itu boleh ditulis, boleh tidak. Tetapi kalau false wajib ditulis. Nanti kalau nggak ditulis dianggap true. Jadi ingat, saya jelaskan lagi. VLOOKUP, kemudian kuncinya apa? Cari field yang sama sebagai patokan. Oke, kemudian data ringnya diambil di blok. Kalau sudah, kolom berapa yang diambil? Oke, baru saya tentukan nanti kondisinya dia true atau false. Dilihat dari kunci sumber data. True Pak, oke. Nah. Ini yang dinamakan sebuah lookup secara vertikal alias VLOOKUP.
Nanti akan lebih mudah. Oke ya. Nah, ini contoh. Nah. Oke. Nah, sehingga ini akan mempermudah sumber data. Saya sudah punya sumber data. Nanti dimanapun ini, misalnya kalian nambah mahasiswa ya, hahi, hu, he, ho, hahe, misalnya kan ya, saya tambahkan di sini hahe, ya, kodenya dalam 4 Pak, ya, ini kalian tinggal gandakan saja, karena sumber datanya sama nanti. Saya tambahkan lagi misalnya hiho, ya, ini adalah 5 Pak, ya tinggal gandakan saja kan, nah, nanti gitu, ini akan mempermudah. Oke, menggunakan function di sini kita gunakan lookup. Nah, paling gampang itu ya. Ini paling gampang. Oke, nah sekarang ini bentuk source-nya atau sumber datanya adalah vertikal, Pak. Sekarang kalau misalnya sumber datanya itu bentuknya horizontal, Pak, ya, bentuknya horizontal. Maka yang kalian fungsikan adalah Anda baca di sini perintahnya dia diganti dengan H. Karena apa? Horizontal lookup. Kunci data ring yang diambil bukan kolom. Apa Pak? Yang diambil adalah baris. Sehingga di sini adalah baris yang diambil. Nah, nanti gitu. Contoh ya, saya buatkan sumber datanya. Misalnya ya, di sini saya punya kode, saya punya jurusan. Contoh seperti itu ya. Kodenya, jurusannya di sini ya. Saya pindah. 1, 2, 3, 4, 5 jurusannya. Ya. Kemudian ini, nah, oke, sini sekretaris juga, sini degragom juga, sini perpajakan juga, sini. Oke, ini saya buatkan sebuah ring. Oke, contoh seperti ini ya. Nah, ini bentuknya adalah horizontal, berjalannya secara kolom. Oke, nah berjalannya kolom. Yang saya ambil Pak baris ke-1 adalah kuncinya, baris kedua adalah datanya. Oke, baris yang diambil. Nah, kalau misalnya di sini saya tambahkan, ya, kalau saya menggunakan lookup tadi, lookup, kuncinya apa Pak? Tetap kode, koma, sumber datanya, ya, data ringnya yang mana? Ini di blok semua. Ya, nah, kalau tidak dikasih nama seperti ini, maka harus diabsolut mutlak. Nah, semua dikunci. Baris kolomnya dikunci semua, biar nggak pindah. Makanya lebih baik dikasih nama, itu paling gampang. Koma, ya di sini baris yang diambil, baris berapa? 2. Karena kode baris 1. Kalian ngambil di utama mulai dari baris 1, baris 2. Sehingga di sini adalah baris 2. Koma. Oke, di sini saya true juga karena kuncinya adalah urut. Nanti hasilnya akan sama. Kan? Hasilnya akan sama. Jadi, VLOOKUP maupun HLOOKUP itu sama saja. Tergantung nanti sumber datamu ya yang dibuat seperti apa. Mau vertikal, mau horizontal, tidak masalah. Oke ya, tidak apa-apa. Nah, ini contoh simple penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang ya, coba saya kasih gambaran lagi. Ya, saya punya data misalnya ya. Di sini saya punya data anggap saja adalah nama mahasiswa. Oke. Kemudian saya ini nama ya wes, jangan mahasiswa lah. Coba kita coba yang karyawan aja. Nama karyawan. Kemudian saya punya kode karyawan. Ya, saya punya kode karyawan atau kode pegawai. Ya, kode pegawai. Oke, contoh seperti ini, kode pegawai. Kemudian saya punya golongan. Contoh ya, saya menentukan gajinya nanti, alias gaji pokok. Namanya tetap aja ya, nah, biar mudah diingat. Hihi, huhu, huhu. Nah, contoh ya. Ini nanti adalah data yang mau saya olah.
Sekarang ya, kode pegawai itu misalnya ada bukan kode pegawai ini ya. Anggap saja kode jabatan. Untuk menentukan sebuah gaji pokok saya punya kode jabatan. Oke ya, bisa seperti ini. Kode jabatannya adalah MG, kemudian ST, kemudian KR. Ya, misalnya di sini lagi adalah MG, ST, KR. Saya di sini juga manajer lagi. Di sini adalah karyawan lah. Misal, ini ya, sementara seperti ini. Oke. Kemudian ada golongan 1, golongan 2. Ini golongan 1 juga. Ini golongan 2. Ya, ini golongan 1. Misal seperti itu. Gaji pokok ini ditentukan dari kode jabatan dan golongan karyawan. Oke, contoh. Sehingga saya punya 2 kunci, yaitu kuncinya kode jabatan dan kunci golongan. Kalau yang tadi kita menggunakan 1 kunci. Oke ya, 1 kunci yaitu kode jurusan tadi. Di sini ada 2 kunci, Pak. Bagaimana saya asumsinya? Kalau nanti kalian tujuannya adalah menentukan 2 kunci untuk menentukan gaji, maka sumber datanya harus dibuat 2 kunci. 2 kunci ini ya ditentukan secara vertikal dan horizontal. Berarti bisa VLOOKUP, bisa HLOOKUP. Sehingga kalau nanti misalnya saya buatkan sebuah data source atau sumber datanya bisa seperti ini. Ada sumbu X, ya sumbu X ini sebagai titik temu. Sehingga di sini nanti adalah misalnya kode jabatan, misalnya ya JBTN slash, ya di sini adalah golongan. Kemudian Pak, dari kode yang tag string sama kode yang angka, lebih enak dibikin yang mana Pak? Terserah, ini bebas. Contoh ya, kode jabatan di sini adalah manajer, kemudian staff, kemudian karyawan. Ya. Di sini golongannya 1, 2. Misal golongan 1 dan 2. Ini adalah sumber datanya. Saya buatkan ring seperti ini ya. Manajer golongan 1, anggap saja gajinya 10 juta. Oke. Manajer golongan 2, gajinya misalnya 7 juta. Staf golongan 1, gaji 5 juta. Staf golongan 2, gaji 4,5. Karyawan golongan 1, 3,5. Karyawan golongan 2, itu 3 juta. Misal. Oke ya. Jadi di sini, perhatikan, saya menentukan sebuah gaji berdasarkan 2 kunci, yaitu jabatan dan golongan. Sehingga kalian nanti membuat sumber datanya atau source-nya dibuat seperti ini. Ya, boleh jabatannya sebagai vertikal, boleh juga jabatan sebagai horizontal, nggak ada yang larang. Atau dibalik, yang vertikal nanti adalah golongan, tidak masalah. Oke, Pak, kalau misal seperti ini, apakah saya harus menggunakan 2 kunci langsung, VLOOKUP dan HLOOKUP? Secara teori iya. Oke, tetapi secara praktek tidak. Ya, nah sekarang yang paling gampang bagaimana Pak? Yang paling gampang adalah ketika saya mengerjakan yang menentukan 2 kunci seperti ini, yang pertama adalah kalian tentukan kunci yang angka dulu, itu sebagai patokan. Kebetulan di sini yang angka adalah golongan. Betul ya? Yang angka adalah golongan. Maka kalau saya bicara angka sebagai golongan ini sebagai kunci, maka yang saya fungsikan kira-kira VLOOKUP atau HLOOKUP. Bagaimana teman-teman? HLOOKUP. Betul. Berarti saya menggunakan HLOOKUP Pak, karena kunci yang utama adalah golongan. Jadi saran saya tentukan kunci yang angka dulu. Sehingga HLOOKUP. Kalau kunci angka tempatnya di sini vertikal, maka VLOOKUP. Gitu kan ya? Jadi nanti mengerjakan seperti ini. HLOOKUP. Kuncinya adalah golongan, Pak. Oke. Koma. Oke. Data ringnya atau data semuanya di blok semua. Absolut mutlak ya. Dikunci semua. Koma. Nah sekarang kan saya menentukan. Ya kan?
Baris atau kolom mana yang saya ambil? Kalau kalian menggunakan lookup, otomatis yang saya ambil kan baris ya. Baris MG, baris ST, baris KR kan gitu. Tinggal ini golongan 1 atau 2. Nah, nanti gitu. Nah, pada posisi menentukan baris inilah kalian menggunakan fungsi logika. Jika apa? Jika kode jabatan ini sama dengan MG, maka baris kedua yang saya ambil. Ada berapa kira-kira pilihannya itu jabatan? 3. Berarti if-nya ada berapa? 2. Oke, if-nya ada 2. Koma lagi. Jika kode jabatan ini sama dengan ST, maka baris ketiga. Oke, sisanya kan baris keempat. Selain itu maka baris keempat. If-nya saya tutup, ada 2. 1, 2. Oke. Koma baru saya tentukan true karena kuncinya tadi urut 1, 2. Nah, tutup kurung. Gitu. Sehingga kalian bisa mengetahui. Nah, ini kalau nanti kalian menggunakan 2 kunci. Lookup kuncinya adalah golongan Pak, karena angka dia, saya dulukan. Ringnya datanya saya blok jika jabatan sama dengan MG maka baris kedua. Jika jabatan sama dengan ST itu dilihat dari source-nya ini ya, maka dia baris ketiga. Selain itu, KR itu baris keempat. Wes, ya, baru saya tutup if-nya, saya tentukan booleannya. Nah, ini kalau misalnya kalian menentukannya sumber datanya atau patokannya seperti ini. Karena akan beda lagi kalau, contoh, saya buatkan lagi ya, sumber datanya seperti ini. Contoh ya, sumber datanya seperti ini. Satunya saya taruh sini. Boleh toh Pak sumber datanya lebih dari 1 gini? Oh enggak masalah. Tidak masalah. Golongan 1 sendiri, golongan 2 sendiri. Bagaimana Pak nanti? Perhatikan ya. Pada rumus VLOOKUP tadi, ya, kunci sudah jadi patokan. Data source atau sumber data, kebetulan yang kita blok tadi yang utama ini, dia satu tempat. Oke ya, satu tempat. Baru saya menentukan di sini barisnya, baris sesuai dengan jabatan. True. Gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, kira-kira saya menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Kira-kira dengan 2 source seperti ini. Oke, VLOOKUP. Berarti saya menggunakan kunci kode jabatan, betul? Oke, saya menggunakan kunci kode jabatan. Oke, misalnya kita pindah dulu ya. Misalnya tak pindah sebelah sini aja wes. Oke, oke. Ini saya tambahkan sheet kolom baru. Di sini gaji. Perhatikan ya. Saya menggunakan VLOOKUP karena di sini sumbernya adalah berdasarkan kode jabatan. VLOOKUP berarti kuncinya adalah kode jabatan. Koma. Nah, ini source-nya lebih dari 1, Bro. Source pertama, source kedua. Maka pada pengelompokan kalian mengambil sumber data ini gunakan kondisi if. Ada 2 source, berarti if-nya ada berapa, Bro? 2. 1. Jika. Oke? Jika golongan ini sama dengan 1, maka saya blok yaitu golongan 1. Saya absolut. Selain itu berarti kan pasti golongan 2 kan? Maka golongan 2 saya blok. Golongan 2 saya blok. Absolut.
tutup kurung. Nah, jadi nanti gitu. Kalau golongan 1, maka saya ngambil pada sosnya golongan 1. Kalau golongan 2, maka saya ngambil pada sosnya golongan 2. Baru saya tentukan. Saya ngambil kolom berapa semuanya, bro ini? Untuk gaji saya ngambil kolom berapa? Kolom 2. Maka di sini 2. Booleannya true atau false? False, karena di sini kuncinya adalah karakter, teks, dan tidak urut. Maka ditambahkan false. Kalau false itu wajib ditulis. Baru saya tutup. Ingat, saya jelaskan lagi. VLOOKUP kuncinya adalah jabatan. Ya, ini beda sos. Maka pada pengambilan data sos, data ring tadi ditentukan kondisi. Ini ada golongan 1 dan golongan 2. Jika golongan 1, maka ini sosnya yang saya ambil. Selain itu, ini yang saya ambil. Karena cuma ada 2 pilihan, if-nya cuma 1. Saya tutup if-nya, maka yang saya ambil kolomnya 2. Semua kolomnya 2. Kalau nanti kamu ambil kolomnya berbeda, maka harus ada if lagi. Baru boleh tentukan false. Nanti hasilnya akan sama. Ya, nah ini kalau misalnya nanti kalian menemukan seperti ini. Nah, ingat Excel ini ya, selain kalian bisa mengerjakan, harus bisa mengolah data. Karena sebagian besar mahasiswa awareness yang diterima kerja di perusahaan itu karena bisa mengolah data. Tidak mungkin di perusahaan itu, Mas, ini datanya, ini soalnya, ini kolom mengerjakannya. Tidak seperti itu. Ya, di perusahaan, Mas, ini datanya. Saya pengen buatkan rekap tentang ini. Kalian harus bisa mengolah. Ini yang terutama. Karena sebagian besar perusahaan itu tes di awal untuk komputer mayoritas adalah Excel. Mayoritas. Tidak peduli kalian jurusan informatika, ekspor impor, perpajakan maupun sekretaris. Biasanya tes di awal adalah Excel. Makanya ini sebagai senjata kalian yang utama. Ya, ini contoh. Oke ya, jadi lookup, saya ulangi lagi, itu tujuannya buat mengambil data. Mengambil data dari mana, Pak? Harus punya sumber datanya. Destinasi tujuannya kemana? Sumber data ini yang kalian buat. Kalian punya sumber datanya. Diolah nanti dikelompokkan. Oke, tujuannya kemana? Kalian mengolah datanya sesuai dengan apa? Nanti gitu. Ya, tinggal digunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Itu kalian yang menentukan, dilihat dari source-nya atau sumber datanya. Nah, nanti kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya, tuh. Mungkin ada pertanyaan dulu dari materi lookup ini. Untuk tugas yang kemarin sudah saya lihat, mayoritas belum saya koreksi, nanti akan saya koreksi, ya. Tugas keempat ada, Pak, jangan khawatir, pasti ada ya. Nanti bisa di-download lagi. Ini kurang lebih nanti tugasnya ada teori lookup, kalian bisa pelajari teori VLOOKUP, HLOOKUP, ya. Ini juga nanti bisa dipelajari. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, 4. Oh, banyak lah, nggak usah khawatir ya. Ini pun masih ada if-nya, loh kan. Masih ada if-nya. Latihan 4 ini lumayan rada susah ya. Teman, insya Allah kalau logikanya gampang. Ya, tak kasih contoh nih latihan yang 4 ya, contoh dari soal yang di sini ya. Nama kamar dengan membaca tabel nama kamar dan tarif kamar. Ini ada tabel nama kamar dan tarif kamar. Saya cukup ngambil nama kamarnya. Oke, kuncinya adalah kode. Nama kamar ini kolom kedua, tarif kolom ketiga. Kalau saya misalnya menggunakan ini, kalian lihat dulu, kuncinya kode kamar. Di sini ada kode kamar. Ini berarti sebagai kunci. Dengan bentuk sos seperti ini, maka saya menggunakan VLOOKUP, itu paling gampang. VLOOKUP kuncinya adalah ini ya, kode kamar tadi, koma, data ringnya di blok. Ya. Kalau kalian misalnya pengen absolut mutlak sekaligus, boleh menekan tombol F4 sekali. Ya, itu absolut mutlak. Kalau F4 2 kali, itu absolut baris. Kalau F4 3 kali, itu absolut kolom. F4 sekali, itu absolut mutlak.
Koma. Yang saya ambil adalah kolom kedua. Koma. False, Pak. Kenapa? Kodenya tidak urut. Nah, nanti langsung ketemu. Kalau ini kan nggak usah if. Nah, kan jadi ya. Nama tipe. Dengan membaca tabel tipe. Ini tipenya. Kodenya adalah SDFSP. Berarti kodenya adalah ini. Kurang lebih caranya sama. Kalian gunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah kode tipe. Koma. Ya, source-nya di blok semua. Absolut. Kolom kedua yang saya ambil. Saya tambahkan false. Nah, gampang ya? Wah, cepat sekali nih, Pak. Iya. Tarif. Tarif ini kan sama dengan nama kamar ya. Cuma bedanya yang saya ambil adalah kolom ketiga, kan gitu ya. Yang saya ambil adalah kolom ketiga. Sama dengan VLOOKUP. Kuncinya adalah kode kamar. Datanya saya blok. Absolut. Kolom ketiga yang saya ambil, saya tambahkan false. Nah, ini tarifnya. Ya, jumlah bayar. Lama tinggal dikalikan tarif. Baik, gampang ini ya. Lama tinggal kalikan tarif. Yes, gampang. Ambek mermai so ini ya. Diskon. Dibaca diskon ya. 20% bila jumlah bayar di atas 1 juta. 15% bila jumlah bayar di atas 500.000. Yang lainnya 10%. Berarti ada berapa pilihan, bro? Ada 3 pilihan, berarti if-nya ada 2. Jika jumlah bayar di sini lebih besar, sama dengan 1 juta, 223, maka dapat 20%. Jika jumlah bayar di sini lebih besar, sama dengan 500.000, maka dapat 15%. Oke, selain itu 10%. 1, 2. Ini supaya muncul harganya, saya kalikan dengan jumlah bayar. Karena persen kan? Oh, nanti gitu ya, ini diskonnya. Nah, gampang Pak. Total bayar ya pasti bisa lah, bro. Tinggal ngurangi aja ya. Jumlah kurangi diskon. Nah, ya. Jumlah kurangi diskon. Gampang ternyata Pak. Oh iya, sangat gampang. Hadiah, kompor gas bila total bayar besar 2 juta. Magic jar bila total bayar besar 1 juta. Selain itu tidak dapat. Gampang wes. Kalian tinggal mengerjakan. Latihan 3 nanti sama ya. Coba dikerjakan. Untuk latihan 3-nya, ini harga satuannya. Ini harusnya nggak ada ini harga satuannya. Saya hapus dulu ya. Total nanti gampang. Oke, apalagi latihan 2, gampang. Latihan 1, sangat gampang ya. Nanti gitu. Begitu saudara-saudara, teman-teman. Ya, nanti bisa dikerjakan dengan teori ini ya. Yang tadi, lookup tadi kuncinya seperti apa, lookup sama. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, dari pertemuan yang kemarin maupun sekarang tidak masalah. Monggo.